pagi anak-anakku yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Yuni dalam pembelajaran PPKN. Namun jangan lupa untuk mengawali pembelajaran pagi ini kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita semua. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu dan topik pada pertemuan hari ini adalah tentang substansi, hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Mari belajar. Oke, kita awali. Substansi, hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkannya. Akan tetapi, karakteristik dalam penegakan hak asasi manusia antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda-beda. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khusus yang dimiliki oleh suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contoh, di negara Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan pada apa? Pada ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dikategorikan menjadi 3. 1. Nilai dasar. 2. Nilai instrumental. 3. Nilai praksis. Kita kupas dulu untuk nilai dasar. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta perbuatan yang baik dan benar. Nah, pada nilai dasar Pancasila, penjabaran hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila, yaitu penjabaran pada sila pertama, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, menghormati perbedaan agama. Hubungan dengan sila kedua, menempatkan hak yang sama setiap warga negara dalam mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Pada sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur-unsur pemersatu bangsa dengan semangat gotong royong dan rela berkorban. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat, melakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Penjabaran pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan
dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nilai yang kedua pada Pancasila adalah nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar atau pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Nilai instrumental itu sifatnya lebih khusus dibanding dari nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Beberapa peraturan yang menjamin hak dan kewajiban asasi manusia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai dengan 28C. Yang kedua ada Ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga ada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang organik. Yang keempat ada ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya ada ketentuan dalam peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan keputusan presiden atau Kepres. Nilai Pancasila yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis Pancasila merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman atau aspirasi masyarakat. Kenapa demikian? Karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Nah, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila itu dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian anak-anak, untuk menunjukkan bahwa kita adalah melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dapat kita tampilkan dalam berbagai lingkungan kehidupan, maka sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasi. Yang pertama, identifikasi hak dan kewajiban asasi manusia yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, yaitu identifikasi pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam pasal 28A sampai dengan 28C Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga,
identifikasikan nilai-nilai praksis sesuai dengan kehidupan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itulah anak-anak, cukup sekian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak tetap semangat, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan masing-masing, tetap patuhi protokoler kesehatan. Semoga kalian selamat untuk menjalani sesuai dengan cita-cita yang kalian harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.